Episode 22. Istri dadakan tuan muda. Malam kian berangsur semakin larut. Detik jam dinding terdengar sangat kuat. Dan posisi ini adalah waktu yang paling menegangkan. Karena kembali ke fase bengap. Angkasa akan terus saja memeluknya tanpa melepaskan sebentar saja. Sampai kapan dia memperlakukan aku seperti ini? Lama-kelamaan aku akan mati dibuatnya. Sweetie, kau sudah tidur? Tanya Bulan. "Ehm, hanya itu," sahutannya. Bulan menol-nol dada pemuda itu untuk memastikan benar-benar sudah pulas. Rupanya tidak ada reaksi. Pelan-pelan Bulan melepaskan tangan angkasa dari atas perutnya agar ia bisa tertidur dengan bebas. Nah, begini kan lebih enak, gak gerah. Bulan baru bisa tertidur setelahnya. Hingga tak terasa sinar mentari mulai menerpa, memancarkan cahaya sinarnya ke seluruh alam semesta. Pagi-pagi sekali, Bulan sudah bangun dan membantu Bu Arumi menyiapkan makanan. Sudah beberapa hari, tinggal di rumah itu ia tak pernah membantu kegiatan di dapur. "Bu, boleh Bulan bantu?" tanya Bulan pada Bu Arumi yang sedang sibuk memotong sayuran. Bu Arumi menoleh dan menengamati rambut Bulan sudah basah. Itu artinya gadis di depannya baru saja selesai mandi. Mulailah prasangka buruk menyempayangi pikiran kolotnya. Bu Arumi mengangguk dan berpindah memetik beberapa cabai. Sejenak dalam hening, Bu Arumi melirik Bulan yang sudah duduk melanjutkan pekerjaan Bu Arumi. "Nak," panggilnya, "apa angkasa sudah menyentuhmu?" Pertanyaan itu sontak membuat Bulan menoleh menatap Bu Arumi. "Huh." Bu Arumi menghela nafas kasar. "Mana mungkin angkasa tahan melewatkan masa itu," cicitnya. Meraup beberapa bawang merah dan bawang putih ke dalam blender dan menyalakannya. "Ibu takut kami berzina?" Kali ini Bulan yang bertanya. Tentu saja. Mana ada ibu yang senang melihat hal semacam itu? Delik Bu Arumi. Memandangi wajah Bulan yang memang sangat cantik meski wajahnya begitu alami. Berbeda jauh dengan Sekar yang tidak akan keluar kamar tanpa baju bagus. Dan wajah yang sudah di makeover sedemikian rupa. "Jangan khawatir, Bu. Bulan akan berusaha agar itu tidak terjadi," jawab Bulan kemudian. Bu Arumi mengerutkan dahi. "Maksudmu?" "Bulan tahu kok, Bu. Tidak mungkin pura-pura jadi istri pria asing. Tentu banyak hal yang Bulan takutkan, apalagi yang satu itu. Tapi Bu, seandainya Bulan punya pilihan, Bulan tidak titik-titik." Bu Arumi tertarik untuk tahu kehidupan Bulan. "Apa orang tuamu masih hidup?" Bulan mengangguk, mengingat kedua orang tua yang membencinya tak pernah sama sekali ia impikan di dalam hidupnya. "Mereka membuang kami. Ayah telah menikahi seorang perempuan semasa aku berusia 10 tahun dan Fatan masih bayi waktu itu. Dia bilang ibu meninggal saat pergi berkunjung ke rumah saudara di Bandung. Namun sampai saat ini, ayah tidak pernah menunjukkan makam ibu. Dia cuma bilang kalau ibu dikubur di sana," ucap Bulan lagi. Bu Arumi mulai tertarik. "Kau sudah pernah melihat ibumu?" Bulan menggeleng. "Bagaimana bisa?" tanya Bu Arumi. "Kematian itu terjadi semasa Bulan masih sangat kecil dan tidak ingat lagi bagaimana rupa ibu," jawab Bulan. "Lah, terus Fatan anak siapa?" tanya Bu Arumi lagi. "Sebenarnya aku tidak dan dia terikat hubungan darah dari ayah dan ibu tiriku. Dia adalah anak yang terlahir di luar nikah. Jadi mereka juga membuangnya." Hiks, hiks, hiks. "Ayah dan ibu membuangnya kami bersamaan setelah mereka menikah," lanjut Bulan lagi. Melihat Bulan menangis, Bu Arumi ikut meneteskan air matanya. "Tapi, Bu, Fatan sangat menyayangiku, begitu juga aku.
Aku akan melakukan apapun untuknya karena dia berhak hidup dan bahagia. Bu, tutur Bulan di sela isaknya. Bu Arumi pun langsung memeluk Bulan. Ia merasa iba pada gadis itu. Hidupnya begitu menderita. Bagaimana cara kalian bertahan, nak? Tanya Bu Arumi untuk kesekian kalinya pada Bulan. Dulu sebelum angkasa sukses, keluarga Bu Arumi juga hidup melarat dan penuh kekurangan, tapi berkat usaha anak lelakinya yang gigih, kini apapun yang diinginkannya akhirnya telah tercapai. Aku bekerja menjual koran dan beberapa makanan ringan dari toko orang. Hasilnya kami pergunakan untuk makan dan menyewa sebuah rumah yang sangat kecil. Orang yang menyewakan tempat itu meminta kami membayar 10.000 setiap hari, jawab Bulan lagi. Lalu, bukankah ayah angkasa menemukan kamu jadi pelayan di sebuah kafe? Bagaimana ceritanya? Bulan mengembangkan senyum. Semua itu didapatnya hanya karena masalah sepele. Aku membantu pemilik kafe saat dia sedang kehilangan beberapa karyawannya ketika kafe tersebut hampir gulung tikar. Bulan, ibu tidak yakin kamu bisa menghindari angkasa terus-menerus. Kamu tahu kan hasrat lelaki dan perempuan sangat jauh berbeda. Mungkin sekarang kamu bisa mengelak, tapi ibu tidak menjamin jika angkasa akan bisa bersabar dengan penolakanmu, ungkap Bu Arumi. Bulan mengulum bibir dan meresapi ucapan Bu Arumi. Itu pasti akan terjadi jika angkasa tidak mampu lagi untuk bertahan. Maka dia harus sedia payung sebelum hujan agar bisa bebas secepatnya. Jalan satu-satunya adalah Fatan segera sembuh dan angkasa juga membaik, lalu perlahan bisa menerima kenyataan kalau Sekar sudah meninggal dan itu harus dimulai dari kesembuhan Fatan lebih dulu. Sembari berpikir, Bulan sendiri yang memasak makanan itu sedikit banyak bekerja di kafe yang bergelut dengan makanan setiap hari membuatnya banyak tahu cara memasak makanan lezat. Sekitar 30 menit, ia selesai memasak beberapa menu. Ia bergegas menyajikan di atas meja. Sebentar lagi angkasa dan Pak Dewo akan turun untuk sarapan. Bulan yang tidak bisa diam segera memunguti pakaian kotor miliknya dan semua anggota keluarga, lalu mencucinya di mesin. Sedangkan Bu Arumi mengepel seluruh lantai sampai kinclong. Wajar saja, itu semua harus dilakukannya sendiri karena tidak ada pembantu di rumah itu. Tak lama selesai mengepel, Bu Arumi melihat angkasa sudah muncul dari dalam kamarnya dengan pakaian kantor. Bu, istriku kemana? Melihat-lihat ke sekitaran ruangan tempat itu. Lagi di belakang mencuci baju, jawab Bu Arumi. Perempuan itu mengikuti angkasa yang sudah bergerak ke arah dapur. Bu, Arumi menggeleng kecil. Ia tidak tahu mengapa angkasa sebegitu mencintai seorang Sekar. Entah apa spesial wanita itu di hatinya. Semoga kamu tidak akan kecewa setelah tahu dia bukan istrimu, nak. Batin Bu Arumi gamang. Benar saja, angkasa bersedekap menikmati kegiatan istrinya, sedang menjemput beberapa berha dan segitiga. Sesekali ia terkekeh, sungguh suatu anugerah bisa melihat istrinya setiap waktu. Jika dunia memberi pilihan, tak pernah ingin sedikit pun ia jauh dari wanita itu, walau sejenak saja. Lelah berdiri, Bulan belum juga menyelesaikan pekerjaannya. Terlalu banyak baju lapisan yang digantung dalam satu deret jemuran. Angkasa tidak sabar dan langsung mendekap Bulan dari belakang. Au, angkasa. Bagi Bulan kaget, lekas angkasa melonggarkan tangannya. Episode 23. Embun-embun pagi masih terlihat menempel pada para dedaunan. Angkasa mengerutkan dahi hingga mengundang rasa tak nyaman. Sayang, kamu mau manggil namaku lagi? Angkasa nampak tidak suka. Bulan tersadar dan langsung membekap mulutnya. Aduh, maaf sweetie, aku terkejut, kata Bulan.
menggantungkan celana terakhir di atas tali, lalu menggandeng tangan angkasa. Tunggu dulu. Bulan menahan tangannya dan berbalik. Ada apa? Angkasa berpikir kalau Bulan akan memberinya hadiah pagi seperti waktu mereka masih berpacaran. Bukan apa-apa. Dasimu miring. Tugasnya segera membenahi sedikit saja. Angkasa menunduk memperhatikan tangan sang istri kini berada di dadanya. Nafas mereka pun saling bertabrakan. I love you, ucap Angkasa. Bulan hanya tersenyum, lalu berlari kecil menjauhinya. Sekar, kemarin kamu lupakan sesuatu, teriak Angkasa. Bulan kembali berbalik. Soal opo? Makan siang, jawabnya mengingatkan. Maaf, baiklah nanti siang aku akan mengantarnya untukmu. Bulan sudah tenggelam di balik pintu kamar mereka. Aku akan menunggumu, sayang, gumam Angkasa. Pemuda tampan tersebut kembali ke meja makan. Pak Dewo dan Bu Arumi mengamati wajahnya secara seksama. Kenapa ayah dan ibu memandangku begitu? Angkasa menggeret kursi dan duduk. Membalikan piring yang tadinya dalam posisi terlengkup. Apa semalam kalian habis? Pak Dewo ragu-ragu mengurungkan pertanyaannya. Maksud ayah malam pertama, tebak Angkasa. Apa ayah dan ibu juga tidak sabar untuk menggendong Cicit? Tanyanya Bali sembari tersenyum simpul. Pak Dewo mengunyah roti lapis di piringnya. Ia mati kutu akan pertanyaan balasan dari putranya itu. Bukan begitu, nak. Bu Arumi menengahi. Tenang saja, Bu. Aku akan memintanya di malam ulang tahunnya nanti. Angkasa tampak sangat bahagia dan menantikan malam kejayaan itu. Pak Dewo dan Bu Arumi menghela nafas. Jika benar Angkasa akan melakukannya pada malam tersebut, itu artinya mereka tinggal menghitung hari dari sekarang. Bulan yang ternyata sudah berdiri di belakang mereka termangu. Ia langsung merasa ketakutan. Pikirannya mulai tidak sinkron. Kali ini Angkasa pasti tidak main-main dengan ucapannya. Ulang tahun siapa? Sekarang maksudnya. Kapan itu? Angkasa akhirnya sadar. Ayo, sini sayang. Hari ini aku ingin dilayani spesial dari tangan istriku, cakap Angkasa. Bulan mendekatkan kakinya pelan-pelan. Sesaat menatap Pak Dewo seolah ingin menanyakan sesuatu. Tapi itu tidak mungkin di depan Angkasa. Pak Dewo menundukkan kepala. Mulut mereka semua terkunci. Hanya Angkasa yang sumringah di antara mereka. Sebab mereka bertiga sedang terperangkap dalam sebuah kebohongan yang sengaja diciptakan sendiri. Bulan segera menyediakan makanan masakannya untuk yang pertama kali pada Angkasa. Pemuda itu langsung menyendok dan melahapnya. Kenapa ini enak sekali? Apa racikannya telah berubah? Todong Angkasa pada Bu Arumi. Oh tidak, berterima kasihlah pada istrimu. Sebab dialah yang masak tadi, jawab Bu Arumi. Ia jadi tidak tenang, memikirkan nasib kedua bocah di hadapannya. Keningnya seolah berdenyut sakit hingga sesekali harus dipijitnya. Oh iya sayang, aku akan menunggumu siang nanti, jadi jangan lupa seperti kemarin ya. Seharian aku tidak makan hanya karena ingin makan berdua denganmu, katanya lagi. Melirik Bulan yang baru saja mulai mengunyah nasi di dalam mulutnya. Bulan mengangguk. Satu lagi, kita akan datang ke rumah ibumu untuk mengundangnya hadir pada hari perayaan ultahmu 4 hari lagi. Tambahnya lagi membuat Bu Arumi dan Pak Dewo tersendat bersamaan. Bu Arumi dan Pak Dewo sampai menyambar gelas yang sama. Ayah, lepasin, tenggorokan ibu panas nih. Sama, Bu, biar ayah saja. Ngalah dong sama suami. Gak bisa. Ibu sudah gak tahan. Jengah Bu Arumi.
Alhasil tarik-menarik pun terjadi, hingga gelas itu bolak-balik pindah tangan. Tidak peduli airnya sudah tumpah kemana-mana. Angkasa dan bulan dipaksa ikut memainkan mata mereka melihat aksi orang tua di depannya. Ayah, ibu, tunggu dulu biar bulan ambilkan, ucap bulan kemudian membuat mereka semua memandang ke arahnya. Angkasa mencoba mencerna perkataan sang istri yang baru saja terlontar begitu mudah di depan mereka. Sayang, aku tidak salah dengar, tanya Angkasa. Pak Dewo dan Bu Arumi saling senggol. Ibu sih, pakai acara ngajak rebutan, kata Pak Dewo cuap-cuap. Sedang Bu Arumi memukul keningnya. Bulan jadi mengkerut. Ia sendiri merutuki kebodohannya sampai menyebut nama aslinya. Bulan, siapa itu? Angkasa mengulangi pertanyaannya. Bulan mencari ide. Satu hal yang ia lupa sekarang dirinya adalah seorang sekar. Oh, hihihi. Aku sudah lama tidak melihat bulan. Jadi aku semalam bermimpi terbang ke bulan. Jawab Bulan asal disertai gelak tawa kecilnya. Angkasa mengusap janggutnya. Ia merasa kalau istrinya sedang berbohong. Jangan-jangan Bulan, Pak Dewo dan Bu Arumi membelalakan mata. Pasti Angkasa telah mengetahui kebohongan mereka. Kamu mempunyai anak perempuan diberi nama Bulan ya? Goda Angkasa tiba-tiba. Hingga ruangan itu berubah menjadi tawa. Sudah deg-degan setengah mati. Tidak disangka Angkasa rupanya tengah bercanda. Hehehe, kamu bisa saja, sweetie, desis Bulan malu-malu. Tenang saja, kalau anak kita perempuan, hak sepenuhnya untuk memberi nama ada padamu. Tapi kalau cowok, itu murni hak ayahnya yang ganteng ini. Angkasa membanggakan diri. Kaki dan dindingnya nggak kebagian nih, sungut Bu Arumi sedih. Iya, kakeknya juga mau kok disuruh kasih nama. Tambah Pak Dewo pula mencairkan suasana yang sempat menegang. Nanti ayah dan ibu kasih nama belakangnya. Oke lah, kalau ngobrol terus kapan selesainya? Angkasa pergi dulu ya. Bulan menemani sang suami ke teras seperti biasa. Dia melakukan itu setiap pagi untuk menghantar Angkasa berangkat bekerja. Ingat ya, sayang, aku akan menunggu kedatanganmu, ujar Angkasa lagi. Iya, baiklah. Kamu mau dibawakan masakan apa? Tanya Bulan ingin tahu. Kesukaanku, bisiknya lirih di telinga Bulan. Ia berharap Bulan mengerti apa yang sebenarnya ia inginkan ketika ia datang dan menemaninya bekerja. Emang kesukaannya apa ya? Perasaan dia makan apapun yang dimasak Bu Arumi setiap hari. Cup, kecupan lembut bagikan lalat menempel di bibirnya. Aku suka itu. Usai mengatakan ucapan manisnya, Angkasa masuk ke dalam mobil dan meninggalkan Bulan. Gadis itu mengabaikannya. Tentu ia harus mencari tahu apa masakan spesial kesukaan Angkasa. Ayah, ibu, panggilnya setelah berada di ruang makan. Kenapa, Lan? Tanya Pak Dewo. Itu, Angkasa minta dibawain makanan kesukaannya. Apa itu? Tanya Bulan dengan wajah memohon agar keduanya memberitahu. Keduanya menggeleng. Sampai saat ini, ayah dan ibu tidak mengetahui apapun, jawab Bu Arumi. Bulan jadi gelisah. Tapi ia harus menemui Fatan terlebih dahulu untuk mengecek kondisi adiknya itu. Baiklah, Bulan minta maaf tidak membantu ibu membereskan ini. Karena Bulan harus menyempatkan diri menengok Fatan. Bulan terlihat bersedih. Dari mana ia harus mencari tahu agar mendapat jawaban tentang kebiasaan Sekar.